Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan edukasi apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa. Di sini tidak sendiri, ada rekan saya yang akan membantu saya untuk menjelaskan apa sih komunikasi massa itu. Jadi di sini kita mulai, apa sih komunikasi massa itu? Jadi definisi komunikasi massa itu banyak sekali menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Joseph Edovito. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi. Agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak besar dan pada umumnya agak sulit untuk didefinisikan. Definisi yang kedua yaitu menurut Gardner, yaitu mass communication is the technologically and institutionally basic production and distribution of the mass broadly shared continuous flow of message in industrial systems. Dari definisi di atas dapat diartikan komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat Indonesia. Dari definisi Gardner tergambar bahwa komunikasi massa itu menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Pesan-pesan komunikasi atau produk tersebut disebarkan atau didistribusikan kepada khalayak luas dengan jangka tertentu dan secara personalis. Definisi yang ketiga yaitu dikemukakan oleh Charles Everett, yaitu this uniform can be distinguished from other types by the following minor characteristics. It is directed toward relatively large individuals and animals audience. Message administered are easy. Oftentimes the rich mass audience members similarly and are from the same in character. The communicated text could be or the operating within a complex organization that might involve great expense. Yaitu menurut Bright, bentuk baru komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama karena memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Diarahkan pada khalayak yang relatif besar, heterogen, pesan disampaikan secara terbuka, seringkali dapat mencapai kebanyakan khalayak secara serentak, dan bersifat ekilas atau khusus untuk media elektronik seperti siaran radio dan siaran televisi. Intinya, pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan media massa yang terlembaga bersifat satu arah kepada komunikan, dan selama pesan itu disampaikan untuk khalayak luas, maka disitulah disebut komunikasi massa.
pengontrolan kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi social liaison. Melalui media massa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal yang bersifat positif. Meski tidak bisa dipungkiri, ada juga beberapa hal yang bernilai negatif dalam media massa. Namun, pada dasarnya dengan media massa masyarakat dapat mendapat pencerahan dari media tersebut. Bahkan anak-anak sudah menikmati tayangan televisi itu untuk edukasi seperti tontonan kartun, animasi, bahkan lagu-lagu anak yang secara tidak langsung akan mengajarkan kepada anak yang tentunya harus diikuti oleh orang tua. Kelebihan komunikasi massa adalah sebagai berikut. 1. Media massa. Satu di antara elemen-elemen komunikasi massa yang menjadi ciri utama komunikasi massa adalah digunakannya media massa sebagai alat untuk menyebarluaskan pesan kepada khalayak luas secara cepat dan sesaat. Sistem media massa merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai macam teknologi, aturan dan regulasi, kode dan etika, kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial. Menurut M. Sickwell, media massa memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, media massa biasanya dikelola oleh seluruh organisasi formal yang sangat kompleks. Yang kedua, media massa diarahkan kepada khalayak luas. 2. Penjaga gawang atau gatekeeper. Karakteristik unik lainnya yang dimiliki oleh komunikasi massa adalah adanya penjaga gawang atau gatekeeper. Yang dimaksud dengan gatekeeper adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menyeleksi hingga membuat keputusan mengenai jenis-jenis informasi yang bernilai berita atau jenis-jenis berita yang layak dipublikasikan melalui media massa. 3. Pesan bersifat umum dapat digandakan dan dikirim dengan cepat serentak. Kelebihan komunikasi massa berikut adalah terkait dengan pesan. Dalam sistem komunikasi massa, pesan bersifat umum dapat digandakan dan dikirimkan kepada khalayak dengan cepat dan serentak. 4. Khalayak massa. Komunikasi massa dimaknai sebagai komunikasi yang ditujukan kepada massa sebagai penerima pesan. Karena itu, dalam komunikasi massa, penerima pesan disebut juga dengan audien atau khalayak massa. Karakteristik audien dalam komunikasi massa bersifat luas, heterogen, dan anonim. Heterogen mengandung makna khalayak massa memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi kekurangan dari komunikasi massa yaitu 1. Umpan balik. Berbeda dengan sistem interpersonal di mana umpan balik diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan terjadi secara langsung. Dalam sistem komunikasi massa, umpan balik terjadi secara tertunda dan
delayed, tidak langsung atau indirect. Dalam arti, pengirim pesan tidak dapat mengetahui reaksi khalayak secara langsung setelah khalayak menerima pesan yang dikirimkan. 2. Komunikasi satu arah. Arus komunikasi dalam sistem komunikasi massa berlangsung secara satu arah. Hal ini disebabkan komunikasi massa ditujukan kepada khalayak luas yang tersebar, heterogen dan anonim sehingga tidak memungkinkan terjadinya proses interaksi secara langsung atau pengirim pesan khalayak, seperti komunikasi interpersonal. Setelah kita menjelaskan banyak tentang pengertian, tentang ciri-ciri, tentang manfaat, tentang kelebihan dan kekurangan, sekarang mari kita simak contoh dari komunikasi massa. Gejala dan pencegahan penyakit karena virus corona. Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Setelah kalian simak video di atas, itu merupakan contoh dari komunikasi massa. Kenapa kok bisa dikatakan dengan komunikasi massa? Karena video tersebut dipublikasikan untuk masyarakat luas melalui sosial media atau media sosial yaitu Twitter. Dan video tersebut diperuntukkan untuk masyarakat luas untuk menambah wawasan atau informasi tanpa halangan apapun dan masyarakat bisa mengakses dengan bebas. Sekian, terima kasih.